Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Bapak sekalian. Saat ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu mengenai kinematika gerak rotasi. Pada bab ini kita akan belajar mengenai gerak melingkar. Yang pertama kita pelajari ialah sudut, tentang posisi sudut. Ini disebut juga dengan theta. Theta itu nama dari satu sudut. Ada alfa, beta, gamma, dan theta. Nah, Bapak lebih suka menggunakan namanya theta. Baik. Kalau kita gambarkan ini gerak melingkar, ya. Kemudian ini jari-jarinya R. Kita anggaplah di sini titik P. Titik P ini dia bergerak sampai ke titik Q. Kita buat garis putus-putus, dia membentuk sudut theta. Ini jarak P ke Q itu adalah simbolnya S, jarak linear. Jadi kalau kita buat keterangannya, S itu ialah jarak linear, linear. Satuannya meter. Kemudian theta itu jarak juga, tapi atau disebut juga sudut, yaitu untuk gerak melingkar. Satuannya radian. Lalu kemudian R itu jari-jari, satuannya meter. Lalu bagaimana hubungannya? Hubungannya ialah S sama dengan theta kali R. Ini hubungannya. Atau bisa juga kita buat theta sudut sama dengan S per R. Nah, coba kita ingat kembali rumus keliling lingkaran, ya. Nah, ini dari titik P dia bergerak sampai ke titik P kan satu putaran atau keliling lingkaran. Maka S itu ialah keliling lingkaran. Ya, di sini kalau keliling lingkaran apa rumusnya? S sama dengan 2VR. Maka bisa kita ubah di sini 2VR per R. Nah, ini karena sama kita hilangkan. Tinggallah theta sama dengan 2V. 2V itu sama dengan 360 derajat. Sementara kalau V sama dengan 180 derajat. Jadi kembali kita ke lingkaran. Kita buat begini, ya. Ini 0 derajat. Ya. Sampai di sini V sama dengan 180 derajat. Nah, balik ke 0 itu sama dengan 360 derajat. 2V. Ini V, ini sama dengan 2V. Oke, baik anak sekalian. Nah, contoh. Ini coba kamu cari. Jarak, misalnya jarak dari Kutalim Baru ke Binjai 20.000 meter. Ya, jarak S sama dengan 20.000 meter. Nah, lalu sebuah roda, misalnya roda truk, ya. Roda truk ini dia kalau kita ukur keliling lingkarannya, ya, keliling lingkaran itu dia satu kali putar itu dia 2 meter, ya. Satu putaran sama dengan 2 meter. Pertanyaannya, berapa kali putaran dia untuk sampai, kalau dia bergerak dari Kutalim Baru ke Binjai, sampai di Binjai berapa putaran dia? Karena dia satu putaran sama dengan 2 meter. Baik, ini pertanyaan yang
kamu jawab sendiri nanti ya. Baik, anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan. Yang kedua ialah kecepatan sudut. Ya, sudut ini simbolnya omega atau Bapak sering sebut juga dengan W karena dia bentuk dengan huruf W. Nah, oke. Jadi dia ada dua kecepatan sudut itu. Pertama, kecepatan sudut rata-rata atau W ada garis atasnya. Maka W rata-rata sama dengan delta theta per delta T. Delta itu artinya selisih ya, yang besar kurang yang kecil. Sama dengan theta 2 kurang theta 1 per T2 kurang T1. Itu dia kecepatan sudut rata-rata. Lalu yang kedua ya, kecepatan sudut sesaat. Sesaat ini berarti dia waktunya singkat ya. Jadi atau disebut dengan W. Maka W, Pak singkat saja, sama dengan turunan theta terhadap fungsi waktu. Nah, ya ini nanti kita akan bahas apa itu turunan. Nah, itu dulu. Lalu yang ketiga ialah percepatan sudut. Simbolnya alfa. Maka juga ada dua. Yang pertama, percepatan sudut rata-rata. Ini disebut juga dengan alfa. Nih, ada garisnya. Alfa atau alfa rata sama dengan delta W per delta T. Sama dengan W2 kurang W1 per T2 kurang T1. Mirip ini dengan yang tadi ya, ini kecepatan sudut rata. Nah, lalu yang kedua, percepatan sudut sesaat alfa. Maka alfa sama dengan turunan kecepatan sudut per dt, atau sama dengan 2 kali turunan theta, ini pangkat 2 ini maksudnya 2 kali per waktu dt kuadrat. Oke, anak-anak semua, kita akan coba ya rumus ini dengan soal-soal. Oke. Nah sekalian, jadi kesimpulan ya. Jadi ada 2-3 kondisi ya. Pertama theta, yang kedua kecepatan sudut, yang ketiga alfa. Nah, dari theta ke kecepatan sudut W itu dia diturunkan sekali, d theta per dt. Kalau dari W ke alfa diturunkan sekali, d W per dt. Tapi kalau dia ingin dari alfa ke dari theta ke alfa, maka diturunkan dia 2 kali, d pangkat 2 d theta per
dt kuadrat. 2 kali turunan dia dari alfa menjadi dari theta menjadi alfa. Sebaliknya dari alfa ke omega ya, w, maka dia diintegralkan sekali. Nah, ini integral. Dari w ke theta juga diintegralkan sekali. Tapi kalau dia mau langsung ya dari alfa ke theta, maka diintegralkan dia 2 kali alfa dt kuadrat. Wow, pening. Sekarang kita pelajari apa itu turunan ya, atau diferensial kalau bahasa matematiknya. Rumus turunan ialah misalnya bilangannya x, ada angka di depannya, lalu ada pangkatnya n. Maka ini ketika dia diturunkan, n-nya pindah ke depan jadi n a x n kurang 1. Ini rumus turunan. Contoh 2x pangkat 4 diturunkan, maka turunannya 4 depan 4, sini 2-nya x, 4 kurang 1 3. Jadi kalau dikalikan dia 2 kali 4 8, 8x pangkat 3. Berikut contoh yang kedua, misalnya 4x diturunkan, karena x ini kan pangkat 1 kan, 1 kali 4 4, x 1 kurang 1, sehingga menjadi 4x pangkat 0 ya. 4x pangkat 0 ini sama dengan x pangkat 0 sama dengan 1, 4 kali 1 atau 4. Jadi 4x diturunkan hasilnya 4, hilang x-nya. Jadi dengan kata lain, turunan itu mengurangi pangkat x atau mengurangi jumlah x. Kalau turunan x sama dengan 1 ya, 1. Kalau x kuadrat menjadi dia 2x ya. Oke, lalu berikut kita teruskan yaitu integral. Integral ini dikata lain juga dengan anti diferensial ya, atau sama dengan anti turunan, kebalikan daripada turunan. Jadi rumusnya x a pangkat n ya, maka dia menjadi a seper n tambah 1 x n tambah 1. Kalau turunan dia kurang 1, maka ini pangkatnya tambah 1. Nah, inilah rumus untuk anti turunan atau integral ya. Kita cobakan x ini kan pangkat 1, lalu kita buat dia menjadi 1 seper 1 tambah 1 x 1 tambah 1. Berarti hasil integral dari x ialah setengah x pangkat 2. Kalau x pangkat 2, maka dia diintegralkan menjadi sepertiga x pangkat 3. Kalau ada 4x pangkat 5, tahu caranya ya, 4 kali 1 per 5 tambah 1 x 5 tambah 1, berarti sama dengan 4 per 6 x pangkat 6, atau sama dengan
2/3 X pangkat 6. Nah, itu dia integral. Baik, demikian untuk teorinya. Kita akan membahas contoh-contoh soal ya. Baik. Soal yang pertama yaitu halaman 8. Contoh 11. Baik, kita baca sama-sama. Posisi sudut suatu titik matahari pada sebuah piringan dinyatakan dengan persamaan theta T pangkat 2 tambah 2T tambah 5 radian T dalam detik. Pertanyaannya, tentukanlah A posisi sudut pada T1 sama dengan 0 dan T2 sama dengan 2. Baik, kita buat dulu ya, kita jawab. Kita buat dulu diketahui. Ini nomor 1. Rumusnya theta sama dengan T pangkat 2 tambah 2T tambah 5. Ini dalam satuan radian. Nah, untuk theta 1 sama dengan 0, maka posisi sudut, ya ingat, ketika dia tanya pada saat T1, T2, berarti memang langsung rumusnya ini kita masukkan harganya. Berarti langsung masukkan 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 5. Nah, berarti sama dengan ini 0, 0, berarti 5 radian. Kemudian pada saat T2, tadi dikatakan dalam soal dia 2 detik, 2 sekon. Nah, maka sudutnya masukkan T-nya 2, berarti 2 kuadrat tambah 2T, 2 kali 2 tambah 5. Ya, berarti 2 kali 2 4 tambah 4 tambah 5. 8 tambah 5 sama dengan 13 radian. Nah, itu untuk yang pertama, ya, untuk yang A. Pertanyaan yang B, kembali ke soal. Kecepatan sudut rata-rata pada saat T1 dengan 0 dan T2 sama dengan 2T. Lalu dia tanya berapa kecepatan sudut rata-rata. Rumusnya tadi ya, W rata-rata delta theta per delta T. Theta 2 kurang theta 1 per T2 kurang T1. Langsung kita jawab. T2 nya ini T1 ya, ini T2, 13 kurang 5 per 2 kurang 0. 13 kurang 5 8 ya, per 2, berarti 4 radian per detik ya. Jadi kecepatan sudut rata-ratanya 4 radian per detik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, C, kecepatan sudut pada saat T sama dengan 0 dan T 2 detik ya. Dia tanya berapa kecepatan sudutnya sesaatnya. Maka kita rumus yang ketiga tadi, W sama dengan turunan dari theta per dt ya. Ini kalau kita masukkan dia harganya tadi T2 tambah 2T tambah 5. Nah, maka diturunkan dia menjadi 2 menjadi 2T pangkatnya kurang 1, tinggal 1 ya. Tambah ini diturunkan 2T menjadi 2, hilang T-nya. Tambah 5 nggak ada fungsi T, berarti dia nggak ikut. Ya, berarti inilah dia W-nya.
Maka untuk T 1 sama dengan 0, maka kecepatan sudutnya sama dengan 2 kali 0 tambah 2 sama dengan 2 radian per detik. Kemudian T2 sama dengan 2 sekon, maka W sama dengan 2 kali 2 tambah 2, 6 radian per detik. Baik, demikian untuk jawaban nomor 1. Oke, ini sekalian contoh untuk soal yang kedua. Kita baca, sebuah titik matahari bergerak melingkar dengan persamaan kecepatan sudut W 4T pangkat 2 kurang T tambah 10 radian per detik. Tentukanlah A. Percepatan sudut rata-rata dari T1 sama dengan 1 detik sampai dengan T2 sama dengan 3 detik. Baik, kita jawab. Kita buat mula-mula diketahui. Tadi katanya kecepatan sudutnya W sama dengan 4T pangkat 2 kurang T tambah 10 ya, radian per detik. Ditanyanya yang A ialah kecepatan sudut rata-rata. Kita tahu kecepatan sudut percepatan sudut rata-rata. Salah lagi. Alfa ini ya, delta W per delta T. Jadi W2 kurang W1 per T2 kurang T1. Ini persamaannya. Maka kita buat W1 sama dengan ini untuk T1 sama dengan 1 detik. Maka W1-nya 4T pangkat 2 kurang T tambah 10. Ini menjadi 4 kali 1 kuadrat tambah kurang 1 tambah 10. Berarti 4 kurang 1 tambah 10, 3. 3 tambah 10 sama dengan 13 radian per detik. Lalu untuk yang T2 sama dengan 3 detik, maka menjadi W2 4T pangkat 2 kurang T tambah 10 sama dengan 4 kali 2 kali 3 pangkat 2 kurang 3 tambah 10. Nah, ini 3 kali 3 9. 9 kali 4 36 kurang 3 tambah 10. Berarti 36 kurang 3, 33 tambah 10, 43 radian per detik. Maka percepatan sudut rata-ratanya W2 kurang W1 per T2 kurang T1, sehingga W2-nya 43 kurang W1-nya ya 13 per T2-nya 3, T1-nya 1 sama dengan 30 per 2 dengan 15 radian per detik kuadrat. Nah, dia percepatan sudut rata-ratanya. Lalu ini yang A ya, ini yang A. Lalu yang B-nya ditanyanya percepatan sudut awal titik matahari T sama dengan 0 dan percepatan sudutnya
pada saat T sama dengan 3 detik. Maksudnya dia tanya percepatan sudut saat T sama dengan 1 detik ya. Berapa alfa ya, ketika T sama dengan 1 detik dan T sama dengan 3 detik. Nah, kalau dia tanya saat T sama dengan 1 detik, maka alfa tadi sama dengan D W per dt diturunkan ya. Berarti yang tadi rumusnya 4T pangkat 2 kurang T tambah 10 itu kita turunkan, maka hasilnya menjadi 2 kali 4 8T turunan T menjadi 1 ya. Jadi hasilnya kita masukkanlah T1 sama dengan 1 detik, maka alfanya menjadi 8 kali 1 kurang 1 sama dengan 7 radian per detik kuadrat. Yang kedua, saat T2 dengan 3 detik, maka alfanya 8 kali 3 kurang 1. Berapa? 8 kali 3 24 kurang 1 23 radian per detik. Inilah hasil atau jawaban dari pertanyaan yang B. Baik, demikian saja anak sekalian jawaban daripada kedua contoh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.